Presiden Joko Widodo baru saja diabadikan namanya menjadi nama jalan di kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yaitu Presiden Joko Widodo Street. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan pemerintah Uni Emirat Arab kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara. Selain Jokowi, ada 12 tokoh Indonesia lainnya yang namanya diabadikan menjadi nama jalan atau bangunan di luar negeri. Pertama, Soekarno. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang namanya paling banyak diabadikan menjadi nama jalan dan bangunan di luar negeri. Hal ini dikarenakan Soekarno merupakan pemimpin yang sangat disegani di dunia. Nama Soekarno diabadikan menjadi nama jalan, masjid, taman, monumen, hingga nama pohon. Ada nama jalan Rue Soekarno di kota Rabat, Maroko. Ahmed Soekarno Street di kota Kairo, Mesir. Soekarno Square Khyber Bazar yang kini berubah menjadi Soekarno Chowk di kota Peshawar, Pakistan. Soekarno Bazar di kota Lahore, Pakistan. Selain menjadi nama jalan, terdapat juga Monumen Soekarno di Aljazair. Masjid Biru Soekarno di kota Saint Petersburg, Rusia. Taman Soekarno Park di Meksiko. Bahkan tahun 2008, negara Kuba menerbitkan perangko seri Bung Karno dengan Fidel Castro dan Che Guevara. Perangko ini diterbitkan saat perayaan hari ulang tahun ke-80 Fidel Castro. Kedua, Sultan Syahrir. Syahrir adalah tokoh intelektual revolusioner yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Sempat mengenyam pendidikan hukum di Universitas Amsterdam dan Universitas Leiden di Belanda, dan bersahabat dengan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Schemerhorn. Oleh sahabatnya itu, Syahrir dijuluki sebagai kesatria politik terhormat dengan idealisme yang tinggi. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama jalan di 3 kota sekaligus di Belanda. Syahrirstraat di kota Leiden, Syahrirsingel di kota Gouda, dan Sultan Syahrirstraat di Haarlem. Ketiga, Muhammad Hatta. Nama wakil presiden pertama Indonesia ini juga sangat harum di luar negeri. Namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Haarlem, yaitu Muhammad Hatta Straat. Keempat, Raden Ajeng Kartini. Di negeri Belanda, tokoh emansipasi wanita ini cukup dihargai atas pandangan-pandangan kritisnya lewat surat menyurat dengan sahabat penanya di Belanda. Sampai-sampai pada tahun 1911, kumpulan suratnya dibukukan dengan judul Door Duisternis tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Tidak heran, namanya kemudian dijadikan menjadi nama jalan di Belanda di 4 kota sekaligus. R.A. Kartinistraat di kota Utrecht, Kartinistraat di Haarlem, Kartinistraat di Venlo, Raden Ajeng Kartinistraat di Amsterdam. Kelima, Munir. Nama pejuang hak asasi manusia ini, Munir Said Talid, diabadikan menjadi nama jalan di kota Den Haag, Belanda, yaitu Munirpad. Munir meninggal karena diracun dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Keenam, Irawan Sujono. Dia adalah mahasiswa Indonesia yang datang ke Belanda pada tahun 1934 untuk menempuh pendidikan di Universitas Leiden. Oleh pemerintah Belanda, ia dianggap berjasa dalam melawan pendudukan Nazi Jerman di Belanda. Irawan Sujono ikut dalam kelompok pejuang bawah tanah, namun wafat di usia 23 tahun setelah ditembak oleh tentara Nazi Jerman. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Amsterdam, yaitu Irawan Surjonostraat. Ketujuh, Patimura.
Thomas Matulesi, atau yang lebih dikenal dalam sejarah sebagai Pattimura, adalah pahlawan Indonesia berdarah Ambon yang terkenal dengan keberhasilannya memimpin penyerangan ke sebuah benteng Belanda di Saparua, Maluku. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama jalan di kota Woerden, Belanda, yaitu Pattimurastraat. Kedelapan, Martha Christina Tiahahu. Pahlawan wanita asal Maluku ini dulu berjuang bersama dengan pasukan Pattimura melawan kolonial Belanda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Woerden, Belanda, yakni Martha C. Tiahahu Straat. 9. Jenderal Sudirman. Kementerian Pertahanan Indonesia pernah memberikan sebuah patung Jenderal Sudirman, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Patung ini kemudian diletakkan di taman belakang kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Uniknya, patung ini adalah satu-satunya patung pahlawan asing yang dipajang di Jepang. 10. Soeharto. Di kota Sarajevo, Bosnia, terdapat sebuah masjid yang dibangun dengan uang sumbangan rakyat dan pemerintah Indonesia sebagai bingkisan bagi kemerdekaan Bosnia. Masjid ini diberi nama Masjid Istiqlal Sarajevo, namun orang Bosnia menyebutnya sebagai Masjid Indonesia atau Masjid Soeharto. 11. Megawati. Kim Sung-soo, salah satu orang terkaya di Pulau Jeju, Korea Selatan, membuat sebuah kebun raya seluas 100.000 meter persegi yang kemudian dinamakannya Megawati Soekarno Putri Garden. Hal ini karena Kim Sung-soo dan Megawati memiliki hobi yang sama, yaitu mencintai alam dan tumbuh-tumbuhan.